Begitu juga dalam mencari nafkah. Tidaklah mungkin kemudian ketika terjadi huru hara yang mencari nafkah kemudian di luar itu seorang perempuan, kemudian suami di rumah tinggal merawat anak, itu kebalik. Nah, inilah gambaran bahwa laki-laki itu dicipta oleh Allah jauh lebih perkasa daripada seorang perempuan. Maka laki-laki diberikan kemudian keistimewaan bisa memiliki perempuan lebih dari satu kalau dia sanggup. Nah, ingat berarti Bang. nanti di surga juga boleh ngambil 2 atau 3 gitu ya Bang? Bisa. Kecuali perempuan. Kalau perempuan tidak mungkin perempuan itu mendapatkan suami 2 karena itu bukan kodratnya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini ya, sambil menunggu naiknya salat Jumat ya, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang Kristen ya yang bertanya tentang perkawinan. Nah, terus ada seorang Katolik juga, dia tidak sepakat dan tidak setuju ya dengan gereja. Para pendeta-pendeta mereka ternyata pembohong, penipu. Nah, di sini seorang Katolik ini kecewa kaum muslimin. Akhirnya dia berbantah-bantahan dengan orang Kristen sendiri ya. Berbantah-bantahannya dengan orang-orang Kristen Protestan. Nah, ini menjadi sebuah keanehan dan lelucon ini. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Pasangan aja pasangan. Tidak boleh berpasangan dengan orang yang beda keyakinan. Nah, terkait dengan nikah ataupun kawin itu saya tak tahu dalilnya di mana. Tapi yang disebutkan di dalam kitab saudara Kristen itu, jangan kemudian merupakan pasangan yang tidak seimbang. Cuman permasalahannya sekarang ini adalah surat Paulus untuk orang-orang yang ada di Korintus, bukan untuk orang yang ada di Indonesia. Nah, ini mungkin ada kemudian yang bisa menjelaskan bahwasanya Paulus itu diutus untuk orang Indonesia. Ada nggak dalilnya? Suara saya nggak kedengaran ya? Dengeran tapi pada malas menjawab. Oh gitu. Ya gimana Bang? Ada nggak kemudian surat Paulus itu diperuntukkan untuk orang Indonesia? Karena kalau berbicara mengenai ini bertanya sama saya apa yang mau mualaf ini Bang? Yang mana yang mau mualaf? Ini ada si Rihat ini ya. Pak Rihat ini mau mualaf dia. Alhamdulillah. Ya enggak, kan kalau di dalam kitab saudara ada pernyataan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Tapi surat ini diperuntukkan untuk orang yang ada di Yunani, di Korintia Tengah Selatan, kan gitu. Nah, sedangkan saudara Kristen yang ada di Indonesia ini kan bukan orang yang ada di Yunani. Ya, tapi kan Alkitab itu bagi kami juga, Bang. Tapi jika ada itu diberikan ke orang Yunani,
menurut saya nggak masalah, tapi kan ada peraturan juga dalam kekristenan gitu loh, dari gereja masing-masing gitu loh. Yang saya tanya di sini kan gini bang, kalau perjanjian lama itu kan punyanya Bani Israel dan tidak kemudian diperuntukkan untuk bangsa lain. Nah yang kedua surat-surat Paulus itu kan jelas tuh kalau Korintus untuk orang-orang yang ada di selatan Yunani, kalau Filipi juga yang ada di Yunani, kemudian Kolose yang ada di Pergia Utara Leukenia. Lalu kemudian kalau Galatia itu untuk orang yang ada di Turki, di Ankara Turki. Kemudian Pelemon untuk orang yang ada di wilayah Efesus. Kemudian Titus itu ada di Antioquia. Kemudian kalau Efesus untuk orang yang ada di Yunani yang menyembah dewa Artemis. Dan Tesalonika itu diperuntukkan untuk orang yang ada bernama Tesalonika, tepatnya di kota Yunani Utara. Begitu juga Timotius. Nah, kitab yang ada di kitabnya orang Kristen yang untuk orang Indonesia itu yang mana bang? Semuanya bang, semuanya Alkitab itu buat dunia ini. Karena apa? Yesus itu datang karena kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengutus anaknya buat dunia ini gitu loh maksudnya. Jadi saat keselamatan itu harus dinyatakan bagi seluruh dunia. Di mana dalilnya tuh bang? Kalau Yesus kan untuk Bani Israel, agar Bani Israel itu mengajarkan ke seluruh dunia kalau Yesus itu adalah Mesias untuk Bani Israel. Yang saya tanya ini, Bible untuk orang Indonesia itu yang mana? Lukas ditulis untuk seseorang yang bernama Theophilus. Kan gitu. Saya Bang Cuma, saya jawab ya. Ya, silakan. Di dalam Matius itu pasal yang terakhir, pasal 28 ayat 19, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, semua bangsa itu berarti bukan bangsa-bangsa di Timur Tengah aja, tetapi semua bangsa di dunia ini gitu. Tapi di original teksnya enggak kayak gitu bang. Di situ ada kata Mateteo. Mateteo itu jadikanlah bangsa murid. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Maksudnya Yesus meminta kepada murid-muridnya agar menjadikan Bani Israel seluruhnya di dunia ini untuk menjadi murid Yesus. Bukan bangsa Indonesia, bangsa ini maksudnya Bang Juma mau bahas Alkitab apa bahas masalah syariat ini loh. Ini makanya saya jawabnya nggak begitu ini gitu loh. Ini masalah syariat apa mau diskusi agama gitu loh. Tunggu, jangan sabar. Ini ada lagi nih Bang Sumaya, Iya, di silakan. Injil Markus pasal terakhir. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Nah, segala penjuru itu kan artinya tidak memilih-milih bangsa ini siapa, tapi segala penjuru. Gitu. Iya, tapi pergi ke seluruh penjuru itu maksudnya mencari Bani Israel. Mencari keturunan Yakub. Karena Yesus itu diutus untuk keturunan Yakub. Makanya dikatakan dalam Yohanes 10 nomor 16, masih ada lagi domba di luar daripada Yerusalem, dari Aule, kandang Yerusalem. Domba yang mana itu? Domba ya Bani Israel, karena yang disebut domba itu hanya keturunan Yakub. Tidak ada domba di luar keturunan Yakub. Panggilan domba itu hanya diperuntukkan untuk Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub itu seumpama domba. Jadi yang disebut domba itu adalah Bani Yakub saja. Sedangkan kita bukan Bani Yakub. Kalau kita ngaku-ngaku Bani Yakub, ngaku-ngaku domba, berarti kita serigala nyamar. Makanya, iya silakan. Saya kripto ini bukan bangsa Yahudi yang lari dari Israel ya,
kalau ada sejarah mengatakan bangsa Yahudi yang lari dari Israel pernah mendarat di Sumatera Utara, ya kan? Pernah juga ke Irian, begitu katanya, ya dengan kapal, ya bahkan ke Amerika. Kalau Mormon begitu kan, ke Amerika lari, diaspora. Tapi saya jelas-jelas orang Cina, turunan Cina. Nah, saya menempatkan diri saya seperti perempuan Kanaan di sumur Yakub. Jadi nggak ada urusannya dengan Taurat segala macam itu. Jadi si perempuan Kanaan itu mencari air hidup. Dia tidak bicara soal Taurat, ya. Dia mencari air biasa. Tetapi ada kata-kata ungkapan dari Yesus, bila mana engkau tahu saya ini siapa, engkau bisa mendapatkan air yang hidup, yang kamu tidak perlu lagi datang untuk menimbanya setiap hari ke sini gitu. Nah, itu kan penawaran. Nah, saya menempatkan diri saya kepada posisi perempuan Kanaan itu. Perempuan Kanaan itu kan bukan orang Yahudi. Jadi saya nggak ada urusan sama Taurat, Bang Cuma. Jadi kalau Yesus mengatakan aku datang kepada dunia ini kan kosmos kan aslinya kata-kata itu. Ke kosmos diartikan macam-macam. Salah satu adalah bangsa Yahudi. Ya. Nah, Yesus datang kepada bangsanya sendiri, ya. Dia tidak mengubah Taurat, tetapi dia membawa Taurat yang kemudian, yaitu Perjanjian Baru. Ya. Nah, di dalam Perjanjian Baru itu tidak ada hukum. Tidak ada hukuman mati, hukuman rajam, ya. Kalau melanggar perintah Yesus di Taurat yang baru itu, atau disebutnya Perjanjian Baru, itu adanya di kehidupan ini, ya mungkin dalam kehidupan sehari-hari susah cari kerja, atau dia dianiaya, atau dan sebagainya. Dan di akhirat, yaitu sudah mati, ada pengadilan juga, karena semua itu bersangkutan dengan tabur tuai, ya, hukum sebab akibat. Dalam Buddhisme itu kan hukum karma, ada sebab ada akibat. Jadi perbuatan itu ada sebab, ada berakibat juga, dan akibat selanjutnya merupakan sebab untuk akibat selanjutnya. Begitulah, saya percaya begitu, Bang. Terima kasih. Iya, jadi kalau Anda percaya, silakan percaya, tapi pada dasarnya kemudian yang ingin saya sampaikan di sini adalah surat dari kitab saudara yang di kanon dan juga kemudian surat Paulus ini yang diperuntukkan untuk Kristen Indonesia itu yang mana? Kan itu permasalahannya. Karena kenapa? Yesus sendiri bertemu dengan orang di luar Yahudi aja ditolak. Ditolak oleh Yesus. Yang hidup sesamanya, ya, berbicara dengannya, ngobrol dengannya, kemudian itu ditolak oleh Yesus, dan itu diterangkan kemudian di dalam Bible itu sendiri. Yesus bertemu dengan orang Samaria, wanita Kanaan, kemudian ditolak kemudian oleh Yesus. Dikatakan bahwa tidak patut makanan diberikan kepada yang disiapkan untuk anak-anak Israel diberikan kepada guguk. Nah, Ya, ini saya kalau paham orang itu. yang bertemu Yesus aja ditolak, bagaimana dengan saudara Kristen yang ada di Indonesia ini? Memang itu ungkapan guguk atau anjing, ya. Memang itu bukan suatu penghinaan sekali, tetapi mengatakan satu kelas yang bawah, ya. Jadi Yesus itu datang memang khusus, ya, untuk Yahudi. Memang betul itu, ya. Karena itu hubungan dengan ajarannya mengenai Taurat, ya. Dan penebusan itu bukanlah penebusan hukuman daripada Taurat. Artinya orang domba-domba yang keluar dari kandang, yaitu dari mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, itu larinya ditampung oleh Yesus. Jadi dia bukan menangkap domba-domba yang hilang, dibawa kembali ke kandangnya, tidak. Domba-domba yang hilang itu mereka yang tidak lagi mau hidup di bawah hukum Taurat, seperti murid-muridnya itu. Nah, ditampung dan hidup di bawah perjanjian yang baru.
Begitu. Jadi saya sebagai anjing ya, bukan kelas Yahudi, ya saya patut juga seperti perempuan sundal itu, pelacur yang bertobat ya, bertobat sehingga menyeka Yesus dengan minyak wangi yang mahal, bahkan dengan rambutnya, dan dia menangis. Ya, dia berada di bawah kaki. Kaki itu kan suatu kedudukan yang rendah ya. Kalau kita di bawah kaki, ya, apalagi kaki taruh di atas kepala, ya itu artinya merendahkan kan. Memang saya ini termasuk anjing, bukan Yahudi. Yahudi kan bangsa yang mengatakan dirinya nomor 1 di dunia, ya. Nggak apa-apa, saya disebut anjing, itu kan ungkapan di luar Yahudi. Tapi saya mendapatkan keselamatan dari mana? Dari ajarannya. Dan saya tidak percaya bahwa Yesus itu adalah jelmaan Bapa. Dia adalah utusan, sama seperti Islam ya. Saya walaupun Kristen, saya melihat Yesus, memahami Yesus sebagai utusan. Karena dia sebenarnya mengatakan, aku keluar dan datang dari Bapa, aku kembali kepada Bapakku dan Bapamu, kembali kepada Allahku dan Allahmu, dan itu cukup jelas, tegas, lugas, yang dalam arti Islam itu mukamat ya, jelas itu. Nggak usah ajar-ajarin lagi, udah jelas gitu. Jadi saya Kristen memang Kristen yang tidak umum ya. Kalau saya masuk ke room Kristen ya Tritunggal dan sebagainya, saya ditolak mentah-mentah, diturunin, nggak apa-apa. Dan saya katakan saya bukan Islam. Banyak teman-teman saya, saudara-saudara saya Islam mengatakan ya kripto memang Kristen kok dia. Dan mereka juga tidak memaksa saya menjadi Islam. Ya, begitu Bang. Terima kasih. Ya, jadi kalau bercerita tentang Maria Magdalena itu sendiri adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang kemudian tinggal di Danau Galilea, yang berasal dari pesisir barat, kota nelayan lah istilahnya ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai pengutusan Yesus, saudara mengatakan Maria kemudian menyeka dengan rambutnya dan seterusnya. Ya sayang sekali Maria ini sendiri adalah orang Yahudi, bagian daripada pengajaran misi Yesus itu sendiri. Yang jadi permasalahan ketika saudara kemudian menganggap diri saudara adalah sebagai guguk di mata Yesus. Artinya gini, Anda bukan domba, itu kesimpulannya. Guguk bukan domba, domba bukan guguk. Kalaupun ada guguk yang sakit dan bertemu Yesus pada saat itu dan minta diobatin, ya maka sebagai seorang nabi utusan Tuhan wajib dia mengobati meskipun dia bukan Bani Israel. Tapi dalam hal pengajaran, dalam hal misi kedatangan, dia dikhususkan untuk Bani Israel saja. Tidak ada dalilnya kemudian kalau Yesus itu mengatakan dirinya diutus untuk seluruh manusia. Enggak ada. Tidak ada. Yesus diutus hanya kepada domba. Kalau domba yang enggak ada di luar Bani Israel, karena yang digelari domba itu hanya Bani Israel saja. Tidak ada itu yang lain digelari domba, enggak. Dan dalilnya jelas. Yeremia 50:17 yang tadi. Jadi yang diumpamakan sebagai domba itu Bani Yakub. Seperti itu saudara-saudara sekalian. Makanya ketika dikatakan serigala nyamar domba, ya artinya non-Yahudi yang ngaku-ngaku pengikut Yahudi. Siapa mereka itu? Nah ini tugas kita kemudian untuk memberikan pencerahan supaya saudara-saudara Kristen kita itu paham bahwasanya sesungguhnya mereka bukan Bani Israel. Dengan demikian mereka bukan domba. Kalau bukan domba tapi ngaku domba, seibarat bukan polisi menggunakan seragam polisi. Bukan TNI menggunakan seragam TNI. Kan gitu. Bukan pilot menggunakan seragam pilot. Untuk apa? Yang bukan polisi menggunakan pakaian seragam polisi. Untuk apa tujuannya kira-kira? Nah, silakan Anda jabarkan sendiri. Ya, Tua, selamat malam, Tua. Iya bang, shalom bang, hotline bang. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan, Tua?
Iya, jadi ini sih apa namanya pemahaman Bang ini apa namanya salah. Maksudnya Bang Juma ini mempelintir ayat-ayat tertentu ya, menjelek-jelekkan keimanan Kristen. Itu yang ku pahami Bang, yang ku tangkap tadi gitu. Itu aja sih Bang, aku ini enggak apa orang awam juga Bang. Gitu. Saya nggak menjelekkan, Bung. Bahkan saudara Kristen sendiri tadi yang mengaku sebagai guguk loh. Dia yang mengaku, aku memang guguk. Ya karena dia sadar, dia paham betul Yesus itu memang diutus untuk domba, untuk Bani Israel. Yang disebut domba itu Bani Israel saja. Di luar Bani Israel yang kemudian bersinggungan dengan Yesus kala itu disebut guguk. Bahkan bangsa Arab itu dianggap bukan bangsa, bukan umat, disebut bangsa yang ummi, bangsa yang jahil, bodoh. Itu bangsa Arab. Di luar daripada itu dianggap guguk. Kalau bangsa Arab dianggapnya ummi, bodoh, jahil. Nah, sedangkan di luar daripada bangsa Arab, di luar daripada bangsa Yahudi, disebut serigala atau guguk. Saya bukan menghinakan, enggak. Kecuali saudara-saudara bisa menunjukkan data kepada kami umat Islam bahwa Yesus menyebut non-Yahudi dengan sebutan domba. Mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Yang saya bisa tunjukkan di dalam Bible, justru Yesus menganggap orang yang percaya kepadanya, tapi bukan Bani Israel, dengan sebutan guguk. Anda bukan Bani Israel, tapi Anda percaya kepada Yesus. Kata Yesus, Anda adalah guguk. Itu loh Bang. Dalil di kitab Anda seperti itu. Bang, Umi itu artinya apa Bang? Gimana? Umi, tadi Bang bilang Umi. Umi itu artinya ibu. Ibu atau orang yang tidak terpelajar, orang yang bodoh, orang yang jahil. Berarti artinya Arab itu tempat orang yang bodoh dan orang yang jahil gitu Bang? Mereka tidak mengerti Taurat, mereka tidak mengerti Zabur, mereka tidak mengerti Injil. Sebelum datang kemudian pemimpin manusia yang paling cerdas di atas muka bumi ini. Itu Bang. Ya, jadi memang benar Bang ya. Aku pernah baca di Yeremia 3 ayat 2 itu dikatakan layangkanlah itu identik dong ya dengan zina tuh Bang. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah manakah engkau tidak pernah ditiduri di pinggir jalan-jalan atau duduk menantikan kekasih seperti orang Arab. Nah, orang Arab itu tidak pernah ditidurin Bang. Makanya tidak ada, sabar dulu. Makanya di dalam Bible itu tidak ada disebut orang Arab itu pesundal. Tidak ada disebut orang Arab itu sebagai pelacur. Yang disebut pesundal dan pelacur itu Anda bisa baca sendiri gitu loh. Itu beda Bang, konteksnya beda. Oh, nggak bisa. Ada nggak? Anda nggak bisa nggak Anda menunjukkan kepada saya data di dalam kitabnya orang Yahudi Arab itu disebut pesundal dan pelacur? Ada nggak? Ya, ini seperti orang Arab di seperti orang yang tidak pernah ditidurin. Tidak pernah ditidurin. Baca dong. Baca konteksnya dong. Ya, baca konteksnya dong. Ya, bentar baca dulu. konteksnya. Dia seperti orang Arab yang kenapa? Yang kenapa Bang? Ya. Engkau telah mencemari negeri dengan jinahmu. Dengan jinahmu. Dengan kejahatanmu. Jadi identik Arab itu. Baca seutuhnya. Baca seutuhnya supaya Anda tahu. Baca seutuhnya supaya Anda tahu. Iya, ini silakan. Aja Bang, singkat. Silakan. Enggak bisa gitu. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada ungkapan orang Arab itu diseimbangkan dengan pesundal dan pelacur. Itu enggak ada, Bang. Enggak ada. Kalau saya tunjukkan pencabulan dan ajaran-ajaran cabul, itu bahaya nanti. Orang Arab disebut jahil, disebut ummi. Kenapa dia disebut ummi? Karena mereka memang terbelakang dari segi aspek pemberitaan tentang Tuhan kepada mereka. Yang ada hanya Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Dan Bani Israel tidak termasuk Kristen. Kristen itu bukan Bani Israel. Nah, yang Anda harus pahami di sini adalah orang yang percaya, ngaku-ngaku percaya kepada Yesus tapi bukan Bani Israel itu disebut anjing. Pahami itu dulu.
Oke. Jadi pertanyaanku gini bang. Di Kristen itu kan menyembah Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Itu bukan Tuhan yang benar. Kata siapa? Kata siapa Yesus itu Tuhan yang benar? Jangan ini jangan asal menggonggong dong. Jangan asal menggonggong dong. Yesus itu adalah Tuhan ya. Jangan asal menggonggong. Ya, jangan mentang-mentang kalian diidentikan oleh Yesus anjing, Anda asal menggonggong. Di mana diajarkan kemudian Yesus itu Tuhan yang benar? Yesus mengatakan hidup kekal mengenal dirinya sebagai utusan, kok jadi Tuhan? Iya, itu kan Bang Cuma saya akan membuktikan Yesus. Dulu satu-satu dulu ya, aku standby dulu, berdua dulu. Di mana saudara? Di mana saudaraku Kristen? Di mana? Di mana kemudian gini, Yesus itu dikatakan Tuhan yang benar itu di mana, Ini kan roomnya abang bebas. Jadi aku mau bertanya nih bang. Jadi kan kami kan menyembah Tuhan tuh yang benar. Ya anggaplah kalau itu bagi abang gak benar, ya bagi kami itu benar. Ya kemudian ya kan dia mati ditebus gitu kan. Tuhan mati itu sudah nggak benar itu. Tuhan mati itu sudah nggak benar. Gini loh bang, jangan sampai cara abang berdiskusi tercemar sama teman-teman Kristen Ya lain. karena saya berbicara dengan orang kayak Anda, gimana dong? Kalau saya berbicara dengan orang yang punya malu, punya akal, ya nggak kayak gini jadinya. Anda tidak ada malu, Anda tidak punya akal. Masa kan Anda mengatakan Tuhan mati itu adalah Tuhan yang benar? Tuhan kok mati? Ajaran dari mana itu bang? Anda mendapatkan ilmu dari mana Tuhan itu mati? Hah? Oke bang. Dari ilmu dari mana itu? Coba belajar dulu saudaraku. Anda belajar dulu, tenangkan pikiran Anda dulu. Punya malu sedikit, baru berdiskusi dengan umat Islam. Malulah sedikit. Anda membawa Tuhan Anda yang mati itu, aduh nggak cocok kali di sini ya. Nggak cocok di gereja mungkin iya. Anda belajar, ada baiknya Anda turun, pelajari Bible, dalami Bible baik-baik, habis itu Anda berhadapan dengan kami umat Islam. Gitu saudara tua. Iya, jangan diturunkan dulu bang. Oke bang, Janganlah. Cuma Kau diam dulu, Bok. Saya belum persilakan kau bicara. Silakan Tuak. Iya, jangan keras-keras bang. Kami pun nggak keras di sini gitu loh. Kalian ramai. Ini 2400. Jadi gini bang, pertanyaanku kan kami kan ini tentang penebusan dosa itu bang kan. Kan cuman Yesus yang menebus dosa. Itu yang kami akui ya kan. Dan kami percaya gitu loh. Kok ada sampai-sampainya bisa gitu bang, batu ajar aswad itu bisa menebus dosa manusia? Itu bagaimana konsepnya bang? Itu berbanding berbalik. Kemudian di Arab itu bang, itu kalau kita baca seterusnya ya itu seperti ini orang sudah tak punya ilmu, ini mau ngomong apa dia nih? Anda sadar nggak kalau Yesus itu punya tai dalam perutnya yang menebus dosa Anda? Tanya dulu Anda. Yang mati digantung dengan lambungnya itu siapa? Tuhan Anda kan? Segala tubuhnya kan? Kolose 2 nomor 9, segala tubuhnya Yesus. Secara jasmania dia adalah Tuhannya Kristen. Berarti termasuk nya gitu. Jadi yang nebus dosa kamu itu tai di atas tiang salib. Apakah Anda sadar? Belum lagi batu zakar juga ikut digantung. Apakah Anda nggak sadar itu? Makanya aku bilang kalau Anda belum memahami Bible, alangkah baiknya Anda belajar dulu. Kolose 2 nomor 9, seluruh tubuh Yesus dari kuku sampai di gigi sampai rambut itu semua adalah kepenuhan keilahian. Berarti semua yang ada pada diri Yesus, giginya, tainya, ngongoknya, hidungnya, semuanya itu adalah keilahian buat Anda Kristen. Mati di atas salib. Kalau batu menebus dosa, batu nih menebus dosa, itu tanggapan Anda yang tidak memiliki ilmu tentang Islam. Yang menebus dosa itu hanya Allah, yang menghapuskan dosa itu hanya Allah. Allah memerintahkan, kemudian Nabi Muhammad memberikan sunnah, memberikan ajaran. Maka Allah memerintahkan fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad. Nabi kami melakukan itu, kami melakukan juga hal yang sama. Jadi tidak ada kemudian batu menghapus dosa. Bahkan hadisnya mengatakan apa? Sekiranya Nabi Muhammad tidak menyentuhmu, maka aku pun tidak menyentuhmu, karena kamu hanya sebuah batu yang tidak bisa memberikan apa-apa. Nah, supaya Anda belajar, coba Anda lihat di dalam Keluaran 29 nomor 14. Bakarlah tai sapi itu, bakarlah dagingnya dan kulitnya. Itulah korban penghapus penebus dosa. Ayo, itu jelas-jelas itu. Kotorannya juga Pak. Iya, itulah tainya.
bakarlah kotoran sapi, kulit sapi, daging sapi. Itulah Trinitas, satu di dalam tiga, sebagai penebus dosa bagi Bani Israel. Tai sapi loh. Keluaran 29 nomor 14. Tai sapi penghapus dosa. Itu baru betul. Kalau Anda ingin menggunakan narasi-narasi tak berakal yang Anda punya. Saya 6 nomor 7. Ya. Mencium batu bara sebagai penebus dosa. Dosamu telah dihapuskan karena engkau telah mencium batu bara itu. Tapi kok Yesaya 6 nomor 7, Keluaran 29 nomor 14, tak masalah lah itu. Ya, karena itu memang ada tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Penebus dosa batu bara, penebus dosa adalah Trinitas. Daging, kulit, dan tai sapi. Trinitas. 1 dalam 3. 3 dalam 1. Yang masalah ini Anda, Bang. Anda menebus dosa Anda ditebus dengan menggunakan Tuhan Anda sendiri di atas pohon. Digantung di pohon. Dengan nya lagi. Tuh. Hancur kan? Kalau lah. Bagaimana kalau kisah 4, 11, 12, Yesus adalah batu penjuru. Nah itu dia. Yesus itu batu emang. Dan Anda jadikan sebagai penebus dosa. Tapi bukan itu, Bang. Saya tidak ingin menang kalah di sini, enggak. Saya hanya ingin supaya merangsang otak Anda itu berfungsi dengan baik. Ya, saya hanya ingin mengatakan kepada saudara Bang Suma, semakin kau olok-olok. Saya tidak ada mengolok-olok. Mana yang saya olok-olok? Mana yang saya olok-olok? Mana? Makin banyak kau ngolok-ngolok, banyak muslim yang akan percaya ini. Mana yang saya olok itu mana? Jadi Muslim Bang, itu bukan orang bodoh, Bang. Muslim itu orang cerdas. Bang Juma, nggak lama lagi ya. Abang ini terkenal pelintir loh, Bang. Jadi semua konteks. Mana yang saya pelintir? Silakan Anda tunjukkan mana yang saya pelintir. Penjuru itu mengenai apa? Coba Abang baca baik-baik ya. Mana? Coba tunjukkan kepada saya mana yang saya pelintir. Ya, kemudian itu batu penjuru itu mengenai apa, Bang? Iya. Kenapa larinya ke batu penjuru? Kenapa larinya ke batu penjuru? Yang saya tanya di sini, yang saya pelintir itu yang mana? Bang, gini loh, batu ajat. Yang saya olok-olok itu yang mana coba? Itu. Semakin Abang olok-olok gitu, Bang. Yang mana yang saya olok-olok? Yang mana? Yang mana? Tunjukkan. Jangan Anda mengatakan sesuatu tuduhan kalau tidak ada bukti. Itu namanya Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Nah, itu berbicara tak ada bukti. Sekarang yang saya tanya, mana olok-olokan saya terhadap apa yang saya nyatakan tadi? Itu dari perkataanmu tadi, Bang Suma. Yang mana, Bang? Yang mana? Banyak, jangan pura-pura. Yang mana, Bang? Iya. Tadi saya dituduh, saya tadi ditanya batu menghapus dosa. Saya dikatakan Islam itu batu menghapus dosa. Saya katakan di ajaran Yahudi, Keluaran 29 nomor 14, di dalam kitab saudara Kristen yang diambil dari terjemahan kitabnya Yahudi dikatakan itu Trinitas. 1 ekor sapi, ada kulit, ada kotoran, ada dagingnya, dibakar sebagai penebus dosa. Beda itu, Bang, konteksnya, Bang Juma. Beda itu, Bang, konteksnya, Bang. Jadi itu penebusan dosa. Makanya kamu belajar. Kalau udah nampar Bible yang kau pakai, nampar mukamu sendiri, jangan kau bicara konteks sama saya, Bang. Jangan. Itu sudah jelas-jelas tertulis kayak begitu. Abang pelintir, Bang Juma. Apa yang saya pelintir? Coba aku bacakan sama Anda ya. Aku bacakan sama Anda. Coba mengenai batu penjuru itu, coba baca dari ini. Apa batu penjuru? Biar ini loh, Bang. Maksudnya batu penjuru yang dimaksud di situ apa? Coba saya bacakan sama Anda. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan tainya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Apa yang saya pelintir? Apa yang saya pelintir? Ada. Tunjukkan. Ini Anda ditampar sama Bible. Karena musuh terberat Kristen itu Bible-nya sendiri. Kalian itu jemaat biasa yang tidak ngerti tentang Bible. Yang kamu tahu hanya mendengarkan pastor berbicara dengan pendeta di gereja. Itu aja kan yang kalian dengar. Tapi kalian tidak melakukan pendalaman terhadap Bible itu sendiri. Bang Suma. Loh, ini dalil loh, Bang. Keluaran 29:14. Dalil loh. Tapi memang di kitabnya Yahudi dikatakan apa? Orang yang tidak berakal alias bodoh adalah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung sesamanya manusia.
Orang yang mengatakan dosanya ditanggung oleh sesamanya manusia, yaitu Yesus, itu adalah orang bodoh. Amsal 17 nomor 8. Memang kalian begitu. Amsal 17 nomor 15, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Karena Anda kemudian melakukan kekejian, Tuhan marah sama kalian. Makanya kayak gini jadinya. Jadi jangan salahkan saya. Saya berbicara berdasarkan dalil, saya berbicara berdasarkan data. Ayo. Boleh tanggapi, boleh? Iya, silakan. Bang Suma ini kamu kalau bahas Alkitab bukan... Ntar dulu. Sebelum tuaknya ini udah menyerah ya. Pak Kris mau yang maju. Jangan. Ya. Kalau Ya udah Pak Kris bentar dulu. Bentar dulu Pak Kris. Ini tuaknya udah menyerah. Enggak bang, enggak. Aku di mut loh bang. Ya sekarang kau jelaskan tadi Banyuma membaca Keluaran 29:14. 24 nomor 19. Nah itu dulu tanggapi. Iya, sebelumnya ini Bang Kris ini kan mau bicara. Silakan Bang Kris. Ya berarti kau menyerah, turun di bawah. Kalau menyerah, udah. Mau enggak? Ya silakan. Kau udah menyerah, silakan Pak Kris. Ya Bang Suma itu nggak boleh begitu menafsir Alkitab. Itu kalau di Wahyu 12 ayat 17, Bang Suma ini menyerang orang Kristen ya, itu setara iblis. Iblis suka menyerang Kristen, pengikut Kristus. Nggak boleh begitu. Yang menyerang kau itu Bibelmu sendiri, Bung. Saya di sini Anda hanya sekedar, Bung, saudara. Saya di sini hanya sekedar membaca. Yang menyerang Anda itu adalah Bibelmu sendiri. Kok jadi saya yang tertuduh? Saya hanya membaca Bible. Anda artikan menurut pendapat Anda sendiri. Ya sudah, Anda yang menjelaskan. Coba Anda menjelaskan Keluaran 29 nomor 14 berdasarkan tuduhan ke Islam itu batu menghapus dosa. Silakan. Kalau batu penjuru itu kan nggak ada batu penjuru dibahas di sini, Bang. Kita nggak lagi bahas batu penjuru di sini, Bang. Kita lagi bahas tuduhan orang Kristen tadi, batu Hajar Aswad menghapus dosa. Saya kasih data Keluaran 29 nomor 14. Ya itu kan perjanjian lama, itu tidak berlaku lagi karena kita di zaman Yesus. Itu nggak berlaku lagi. Siapa yang mengatakan kitabnya orang Yahudi ini tidak berlaku lagi? Siapa yang mengatakan? Kalau persembahan kurban itu sudah berakhir di kayu salib. Terus kenapa karena kemudian Yesus sudah menjadi pengganti kurban? Kenapa kemudian Yesus Anda jadikan korban di atas tiang salib, sementara perintah Tuhannya itu adalah berbicaralah kepada orang. Ada di Ibrani 9. Ibrani itu kita tidak tahu siapa penulisnya, nggak usah dibawa-bawa. Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antara mereka Bani Israel hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahannya itu yang kamu persembahkan dari ternak, yaitu lembu, sapi, domba, kambing. Mana perintahnya Tuhannya Bani Israel mempersembahkan manusia? Tunjukkan ke saya. Ada. Itu kan lambang tentang lambang Yesus pula yang akan jadi pengganti korban lambang itu inilah kan, kalian, saudara. Ini perintah Tuhan, bukan lambang. Ini adalah praktek. Ini teori dan praktek dalam kehidupan Yudaism. Bahkan kalau Anda melihat sejarah bagaimana Abraham mempersembahkan kurban, itu hewan yang digantikan oleh Tuhan kepada dia. Artinya bukan simbol. Itu memang prakteknya dalam kehidupan mereka, mempersembahkan kurban hewan. Kok jadi lambang pula? Iya, bukan simbol menurut Anda, tapi kami Kristen kan punya pemahaman itu. Ya justru karena pemahaman Kristen itulah yang harus diluruskan. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, itu bukan lambang. Itu adalah suatu tindakan nyata. Domba ya domba, kambing ya kambing, sapi ya sapi. Kok ada pula lambang? Ya, iya, memang orang Kristen semua kok. Bang, cuma saya jawab. Iya, saya paham. Saudara Kristen itu adalah sama seperti penganut agama pagan, mempersembahkan kemudian manusia kepada dewa. Yesus itu kan mempersembahkan kepada siapa? Dengan matinya Yesus di kayu salib, dia telah membatalkan firman Tuhan. Dari mana Paulus mendapat ilmu itu? Dari mana Paulus mendapatkan ilmu itu?
bahwa Yang hukum pagat Tuhan siapa pagat? Coba siapa pagat? Coba baca Nasai 2:29. kamu bawa data, kamu yang baca. Dan ingat ya, kalau Anda membawa hadits, kitab haditsnya umat Islam itu kitab gundul. Yang kau bawa terjemahan di sini. Kami bukan anak TK, bukan jemaat gereja yang bisa Bang kalian Jumba. tipu, paham? Bang Jumba tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Dulu lu kok main keroyok, ini lu muslim kok main keroyok gitu loh. Chris dulu, selesai Aku dulu akan Chris. membukti ayatnya, ada, Satu-satu. Lu masih ngomong Yesus gak belum kan ya? sendiri, Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Pahami itu dulu. Ya. Oke Bang, saya akan menjawabnya Bang. Sekarang dulu, ntar dulu. Pak Chris udah tobat. Diganti Yosua, Pak Chris. Udah tobat. Ya. Ya udah ada tobat. Silakan Yosua. Lanjut. Udah Pak Chris diam, Yosua yang maju, monggo. Oke Bang Jumba. Siapa yang menciptakan dunia ini Bang? Kenapa? Kita Siapa yang salah menciptakan dunia? artikan, ya. Yang menciptakan dunia ini Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus yang menciptakan alam semesta ini. Oke, berarti Tuhan ya. Iya. Oke, Banyak- saya jawab ya. Banyak murid menyebut Iya. Yesus Oke, Tuhan, bukan Yohanes Paulus. 1 ayat Petrus. 10 ya. Lu berdua Saya yang baca ya. ngomong sih. Satu-satu Yosua dulu, Yosua dulu Chris. Lu kan udah tobat. Ya silakan Yosua dulu. Oke, Yohanes 1 ayat 10 ya. Saya baca. Firman itu ada di dunia, walaupun Tuhan menjadikan dunia ini melalui Dia. Jadi siapa Dia itu? Yesua. Itu Dunia siapa yang ini berkata dijadikan itu, Bang? melalui Yesua. Iya, siapa yang berkata begitu? Nah, Yohanes Pembaptis. Nah, di situ apa? Apa Yohanes Pembaptis? Ya, Yohanes yang Pembaptis yang berkata bersaksi tentang Yesua itu siapa? Di mana? Di Kata mana di sini. kesaksian? Di mana kesaksiannya itu tertulis? Oke, di sini ya. Firman itu ada di dunia, walaupun Tuhan menjadikan dunia ini melalui Dia. Jadi siapa Dia itu? Yesua. Ini ucapan siapa, Orang saudara? di dunia ini tidak mengenal Dia. Orang dunia itu sebab seperti kamu ya tidak mengenal Yesua ya. Orang-orang dunia yang tidak mengenal Yesua ya, cuma orang Kristen ya. Oke, ayat 14. Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal antara kita. Kita Firman itu nampak apa? Firman itu kemuliaan yang diterimanya sebagai anak tunggal Bapa. Oke, firman itu Yesua, firman menjadi manusia ya. Di sini Iya, sudah jelas firman ya. perkataan Tuhan yang menjadi Yesus itu baru betul. Oke, baca Yohanes Nah, 1 yang ayat menjadi 1 manusia sampai ini apa? 3 ya. Yang menjadi manusia, yang menjadi Firman daging itu ini apa? adalah Tuhan sendiri, Bang. Di mana tertulis itu? Firman itu adalah Tuhan Oke, itu Yohanes sendiri. 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah Sampai 3. firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Oke. Nah, Terus sudah pasti ya. untuk menjadi manusia. Jadi oke, di sini ya ayat 10 ya, Yohanes 1 ayat 10. Firman itu ada di dunia, walaupun Ya. Tuhan menjadikan dunia ini melalui Dia. Yesua yang menciptakan dunia ini, Bang. Alamak. Ya. Bung, Tuhan Yesus yang Yohanes 1 menciptakan nomor dunia 10 ini. itu berbicara Yesus atau berbicara firman? Nah, berbicara tentang Yesua, ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia. Saya ulang, Ya. saya ulang. Ayat Yohanes 14 1 ya. nomor 10 di Firman situ itu sudah berbicara menjadi firman manusia, atau ya. berbicara Yesus? Dia berbicara tentang Yesus itu menjadi manusia, firman itu Iya, menjadi nanti manusia, firman Bang. itu nanti di data nomor 14-nya baru firman itu kemudian menjadi daging. Oke, Bang. Alamak. Saya akan menjawab soalan kamu di sini ayat 10 saja, Bang. Karena di sini sudah jelas-jelas mengatakan firman itu ada di dunia, telah walaupun ada di dalam Tuhan dunia. menjadikan dunia ini Dan dunia melalui dijadikan Dia. olehnya. Olehnya siapa? Orang di firman. dunia ini tidak mengenal Dan Dia. Yesus. Alamak. Ya. Yang di Yohanes 1:10 ini bukan Yesus, Bang. Itu Sudah firman. ayat 10 ini sudah pasti, Bang. Kamu tidak mengenal Yesus, Bang. Karena kamu tidak mempunyai Roh Kudus. Anda punya Ya. otak nggak sih, Bang? Abangku. Coba ditelaah Kamu hanya pendengarannya. dapat Pendengarannya coba membacanya, diperbaiki Bang, dulu. tapi kamu tidak akan mengerti sebab kamu tidak mempunyai Roh Kudus. Itu saja. Nenekmu kiper Sebab lah. orang Roh Kudus kok membuat kau jadi gila sih? Yohanes 1 nomor 10 itu tidak sedang berbicara mengenai Yesus. Itu sedang berbicara mengenai firman. Ya, firman itu sudah menjadi manusia ya. Nanti Sudah di data jelas ya. 14-nya Dia firman dari Yesus itu itu menjadi firman yang menjadi daging. manusia. Alamak.
Menjadi daging artinya menjadi anak manusia. Berarti Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari firman. Firman itu adalah kata-kata yang terlontar dari sifat kalam yang dimiliki oleh Tuhan, yang ada pada diri Tuhan. Yesus bukan firman. Mana dalilnya Yesus firman? Coba tunjukkan kepada saya. Mana Yesus itu firman? Mana? Yohanes 1 ayat Tunjukkan. 14, Bang. Yohanes 1 ayat Alamak, 14. itu firman menjadi daging, Cak Ayu. Nah, siapa yang menjadi daging atau Astagfirullahaladzim, manusia, ya Bang? Allah ya Karim. Dia adalah Yesua itu sendiri, Bang. Subhanallah. Saya belum bersalah ngomong. Sekarang begini saudara Yosua, coba Anda mengatakan sendal jepit. Coba ucapkan kata itu. Sendal jepit. Coba bicara sendal jepit. Nah, itu adalah perkataan. Abang ini sudah Coba tahu bilang ataupun sendal jepit dulu. pura-pura Coba tidak bilang tahu, itu sendal saja, jepit. ya. Coba Tapi Anda bilang sendal kamu jepit. akan mempertanggungjawabkan hidupmu sendiri di hadapan orang hadapan gila. Tuhan nanti. Walaupun kamu menyimpang Biar begini-begini. Yesus itu menertawakan kamu, Bang. Yesus itu menertawakan betapa stupidnya kau itu. Tapi memang di Amsal sudah dinubuatkan kemudian oleh kitab hikmah Amsal 17:18. Orang yang bodoh adalah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Orang bodoh itu adalah yang menganggap dosanya ditanggung oleh sesamanya manusia. Itu orang bodoh. Dan kita buktikan malam ini kan. Jangan Anda mengatakan saya menghujat. Firman itu adalah perkataan, firman itu ide, firman itu gagasan. Firman itu adalah apa yang melekat pada diri Tuhan, keinginan Tuhan. Maka ketika berbicara Yohanes 1 nomor 1, dikatakan bahwasanya pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Itu betul. Karena ide itu Banyak jual obat di sini, Bang. Kau tuh sudah salah, basi gak? firman itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan. Jual obat ya kalau banyak-banyak di sini. Udah salah kok ngerak. Bilang jualan obat. Kok Bible kok dibilang jualan obat? Jualan obat. Ini yang baca, cuma membaca Bible lu bilang jual obat. Emang Bible obat apa? Ayo saudara bantah. Saudara Eko silakan dibantah. Hal-hal yang salah, hal-hal Saudara Eko, firman itu manusia atau sifat yang melekat pada diri Tuhan? Firman itu ya manusia. Karena Yohanes 17 sudah mengatakan firman itu telah menjadi daging. Iya, telah menjadi daging. Firman telah menjadi daging. Perkataan Tuhan telah menjadi sesuai dengan isi dari perkataan itu. Apa perkataan Tuhan? Pergilah kamu. Tunggu sabar. Kejadian itu, Bang. Anda bicara tanpa ilmu. Saya malas diskusi dengan orang yang tak berilmu. Saya yang tidak berilmu apa Anda? 1 Korintus 4 nomor 10 semua Kalau ini. Anda punya ilmu, izinkan saya berbicara untuk menjelaskan pemahaman yang sebenarnya muncul di dalam Bible saudara itu. Orang Korintus pada naik. Itulah. Ayo Bang, boleh nggak saya menjelaskan kemudian? Lanjut Bang Joma. Ya. Jadi yang disebut firman kemudian itu adalah ide, gagasan yang ada pada diri Tuhan. Itu firman. Sehingga ketika dikatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah gelap, terang itu gelap itu jadi. Jadilah bumi, bumi itu jadi. Jadilah bulan, bulan itu jadi. Jadilah Yesus, Yesus itu jadi. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini pada mulanya adalah firman. Mana dalilnya? Yesaya 55 nomor 11. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah dengan cara apa? Berkata. Dengan cara firman, berfirman. Jadilah monyet, jadilah Eko. Jadilah kemudian Pak Bom-Bom, jadilah kemudian gendut. Semuanya itu berasaskan terhadap firman. Jadi ketika kemudian Tuhan mengatakan jadilah, jadilah, maka jadi, maka pada mulanya adalah firman. Sama seperti saya katakan tadi sendal jepit. Saya mau memakai sendal jepit.
Ya, karena saya punya pabrik, teman-teman saya, karyawan saya membuat kemudian sandal jepit. Sandal jepit sudah diantar ke saya. Pada mulanya sandal jepit ini adalah perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Bang Suma. Karena saya punya kuasa, maka perkataan ini terjadi sesuai dengan apa yang saya katakan. Begitulah juga dengan Yesus. Tuhan memerintahkan Roh Kudus, Gabriel kemudian. Oh mama. Tuhan memerintahkan kemudian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memerintahkan kemudian Gabriel untuk memberitakan Maria sang perawan, engkau hamil, engkau mengandung. Maria mengatakan, mana mungkin. Oh, yang Maha Tinggi menghendaki, harus. Apa yang terjadi? Hamil. Setelah hamil, melahirkan. Jadi pada mulanya, Yesus itu adalah firman yang diantar oleh Gabriel. Wahai Maria, engkau harus hamil, engkau harus mengandung, engkau harus melahirkan seorang anak bernama Yesus. Yesus lahir, maka diterangkan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu Tuhan. Kemudian sang Tuhan berfirman, jadilah Maria hamil dan melahirkan seorang hambaku yang suci bernama Yesus. Lahir Yesus. Jadi Yesus itu pada mulanya adalah firman. Kita semua ini pada mulanya firman. Mazmur 4 nomor 4. Seluruh manusia itu pada mulanya adalah firman. Ya, Mazmur 4 ada firman. Sudah sekencang itu masih belum paham juga. Mana ada, kita semua ini firman. Matius 4 nomor 4. Wah, ngawur. Baca bang, baca. Baca bang, jangan emosi bang. Baca bang. Matius 4 nomor 4. Sudah salah, saya emosi lah. Iya baca, jangan emosi dulu. Jangan emosi dulu. Udah salah pun masih ngegas. Baca dulu saudara Eko. Masuk Pak Eko, baca Matius 4 nomor 4. Jangan merepet dulu. Tadi kau bilang Amsal, sekarang Matius. Matius 4 nomor 4. Matius 4 nomor 4. Mana ada Amsal bilang ada firman. Kita semua ini firman. Jual obat. Matius 4 nomor 4, Paman. Kok jadi kayak gitu kamu? Lagi haid? Halo Satpam Suma. Ya, halo juga. Halo. Saudara Eko, coba baca Matius 4 nomor 4. Kamu tadi bilang Amsal, sekarang lari ke Matius. Mana pula kau jual obat ini? Mazmur 33 nomor 9. Tadi Amsal. Oh yes. Enggak pernah ada Amsal, enggak pernah. Saya 55 11 gimana sih? Ngacau jak. Lah ini buktinya Matius 4 nomor 4. Semua orang Kau berasal dari firman. Amsal. Sekarang Mazmur. Yang benar yang mana? Ya, mana sudahlah. semua orang jadi firman? Semua orang jadi firman. Mana yang menjadi firman? Matius 4 nomor 4, Tante. Kok jadi kayak gitu ngaco sih? jak kau tuh. Asal lidahmu banting. Kok lu bisa diskusi apa enggak? Kalau enggak gua turunin. Iya, Lu bisa diskusi enggak? Kayak ini. Turunin aja karena sudah salah. Saya marah. Ya udah, kau bisa Terus ngeliat kalau sendiri kamu kan? marah ada yang takut gitu. Enggak usah kau jual obat kalau salah tipu orang di sini. Tante Eko marah, aku takut. Gitu. Emang kalau kamu marah kami takut gitu. Tante Eko marah, takut, lari. Bodoh. Botol aja kau bilang. Mas Eko, baca Matius 4 nomor 4, Mas Eko. Mau membaca Mas, dia nggak punya Bible. Saya bang, saran saya kepada anda, ndak usah kau jual obat dengan menipu-nipu orang di sini. Apa yang saya tipu? Bang, semua orang sudah pintar bang. Nggak usah kau tipu-tipu orang dengan caramu begitu bang. Saya juga mau mengatakan hal yang sama. Wahai saudara-saudara Kristen, orang Islam itu sudah terbangun. Hentikan pembodohan-pembodohan yang kalian lakukan. Saya ulang ya. Wahai saudara-saudaraku, Lembaga Bible Indonesia dan juga Sekolah Tinggi Teologi, dimanapun kalian berada, umat Islam sudah bangun. Umat Islam sudah sadar atas kebodohan-kebodohan yang kalian ciptakan sendiri terhadap kami. Ya, jadi jangan kau merasa terzalimi. Kamu itu, kalian itu pelakunya, kami ini korban. Enak aja. Sikit-sikit lapor, kayak kalian itu korban. Nenek lu kiper, lu lapor sampai neraka sana, tak ada sehelai bulu saya takut sama kalian, paham? Kok
lapor sana sampai di neraka lapis 7. Saya sedikit pun tak pernah takut sama kalian. Kalian yang membuat ini semua kok. Giliran sekarang kita angkat bicara, kalian nangis. Baca Bibelnya dibilang kita jualan obat. 3 kali kok sama kitabmu kau bilang kayak gitu. Matius 4 nomor 4, Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tuh, mana sih orang ini? Ya, jadi salam. kita ini semuanya berasal dari firman. Pada mulanya kita ini berasal dari firman. Salam, Sama salam. seperti Selamat Yesus. Iya, Ini silakan pendeta, Pak. ini pendeta agak lurus ini Pak Nyuma. Dia nggak mengaku Yesus disalib. Silakan Pak Pendeta, keluarkan dulu jurusnya nenekmu kiper coba. Ya, betul. Jadi Yesus itu tidak disalib. Tidak ada tulisan Yesus itu disalib ya. Perkenalkan, saya pendeta mula-mula dan saya mau mengatakan bahwa yang Roh Kudus itu bukanlah Yesus, melainkan Maria. Di Matius 1 ayat 3, Lukas 1 ayat 3-5 boleh dibaca ya, bahwa malaikat menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Perkataan malaikat itu adalah perdiskusian dua sosok, yaitu sosok Maria dan sosok malaikat ya. Pada saat itu Yesus belum lahir. Artinya apa? Artinya yang menerima Roh Kudus dan menerima kuasa Allah yang Maha Tinggi itu adalah Maria, bukan Yesus. Jadi yang berhak menjadi Tuhan itu sebenarnya adalah Maria, bukan Yesus. Nah, silakan dibuka di Lukas 1 ayat 35 bahwa Roh Kudus akan turun atasmu. Itu perkataan malaikat langsung kepada Maria, bukan kepada Yesus ya. Saya garis bawahi ya. Itu perkataan Maria kepada perkataan malaikat kepada Maria. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi Maria lah itu yang berhak menjadi Tuhan, bukan Yesus. Jika ada di sini bapak-bapak pendeta dari Protestan yang mau menyangkal perkataan saya, silahkan naik ke atas. Saya siap meluruskan mereka domba-domba ini ya, yang yang sesat ini. Ya. Temija. Jadi ya, menurut abang ini yang Tuhan itu Maria. Jelas, karena di dalam Lukas 1 ayat 35 itu percakapan antara Maria dengan malaikat. Malaikat yang mengatakan langsung, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Itu di situ, mu dan engkau itu adalah Maria, bukan Yesus, karena Yesus belum lahir. Sebab anak yang engkau kandung akan disebut kudus. Artinya apa? Roh Kudus itu menjelma di dalam Maria itu tadi, bukan di dalam Yesus. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi itu diberikan kepada Maria, bukan kepada Yesus. Tetapi seluruh Protestan, seluruh mereka percaya bahwa Yesuslah yang sebagai Roh Kudus. Padahal yang Roh Kudus itu turun kepada Maria. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi itu turun kepada Maria. Jadi siapa yang menerima kuasa Allah yang Maha Tinggi, dialah yang berkuasa atas kerajaan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada keselamatan di luar gereja. Tidak ada keselamatan. Karena kunci surga itu telah diberikan kepada Petrus, Simon Petrus. Nah, dia mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Mereka yang pengikut-pengikut yang diproduksi oleh Martin Luther yang di Jerman itu, yang keluar dari keuskupan, kepausan, itu semuanya adalah domba-domba yang sesat. Mereka yang tidak masuk melalui pintu, tetapi yang memanjat pagar, ialah pencuri dan perampok. Nah, tetapi mereka yang percaya, tetapi mereka tidak masuk melalui pintu, artinya di luar daripada gereja, tidak mengikuti pedoman daripada keuskupan, mereka ini adalah bidat. Terus terang saja, Protestan ini adalah bidat. Saya katakan bidat. Karena mereka dulu hanya ada di abad 15. Produk daripada Martin Luther.
Mereka mengatakan bahwa saudara-saudara muslim ini adalah bungsu, padahal yang bungsu itu adalah mereka. Kenapa dikatakan mereka yang bungsu? Kalau saudara muslim sudah ada di abad ke-7, mereka itu baru adanya di abad ke-15. Ya. Yang mau saya tegaskan, dari mana mereka memperoleh Bible itu? Dari mana mereka memperoleh Alkitab itu kalau tidak mengambil daripada Katolik? Yang punya Bible, yang punya otoritas, itu tentunya hanyalah orang Katolik yang memiliki rantai yang tidak terputus sampai ke keuskupan, sampai ke kepaulusan. Kalau mereka ini kan berpedomannya di Jerman. Nah, gitu. Demikian. Di Jerman kalau mereka ini. Jadi Protestan ini mereka tidak percaya kepada Paus. Begitu. Itu sudah fakta itu. Dan mereka ini Bible-nya ini tidak bersumber. Dari mana mereka mendapatkan sumber Bible ini? Kalau mereka berpedoman mengaku bahwa mereka adalah yang tua, sekarang saya minta buktinya, siapa pemimpin gereja mereka dulu? Karena kami punya gembala. Gembala kami adalah keuskupan itu, kepaulusan itu. Ada di Roma, Italia. Kalau kami jelas. Kalau mereka ini kan tidak jelas. Begitu. Ada orang Protestan nggak? Disilakan dinaikkan. Silakan kalau ada yang mau menyangkal. Kalian beli di mana itu? Mr. Mongin, silakan. Selamat malam, Mr. Mongin. Syukran, Bang. Ucap. Mr. Mongin. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kalau ada yang bapak-bapak gereja yang mau naik ke atas sini, boleh kita kasih mereka pendidikan sedikit. Ke Protestan ini dari mana sumbernya kalian itu ngambil Alkitab orang kali ambil ya. Produk daripada Martin Luther abad 15 itu yang kalian dirikan gereja semau-maunya. Kalau kami bikin gereja itu tidak sembarangan, langsung dari Vatikan minta izin dulu. Kalau mereka ini tidak ada izin-izinnya, dari mana kalian mendirikan itu? Begitu juga dalam mencari nafkah. Tidaklah mungkin kemudian ketika terjadi huru-hara yang mencari nafkah kemudian di luar itu seorang perempuan. Kemudian suami di rumah tinggal merawat anak, itu kebalik. Nah, inilah gambaran bahwa laki-laki itu dicipta oleh Allah jauh lebih perkasa daripada seorang perempuan. Maka laki-laki diberikan kemudian keistimewaan bisa memiliki perempuan lebih dari satu kalau dia sanggup. Nah, ingat Berarti Bang. nanti di surga juga boleh ngambil 2 atau 3 gitu ya Bang? Bisa. Bisa. Kecuali perempuan. Kalau perempuan tidak mungkin perempuan itu mendapatkan suami 2 karena itu bukan kodratnya. Bukan kodrat wanita itu kodratnya suka yang indah-indah, suka perhiasan, suka kecantikan, suka permadani, suka mutiara, suka emas, suka berlian, suka duit. Yang kayak gitu-gitu itu kodrat perempuan. Sementara kalau laki-laki kodratnya adalah cinta kepada wanita, sayang kepada wanita, dan seterusnya. Nah, poligami di Islam itu bukan menambah istri. Ini yang harus diluruskan. Poligami itu adalah mengurangi istri. Kenapa? Karena poligami banyak istri ini bukan dari Islam. Ini adalah kodrat. Bagaimana Nabi Daud punya istri, ya, 100-an, kemudian gundiknya berapa? Nabi Salomo istri 700, gundik 300 misalnya, kan kayak gitu. Itu sudah kodrat. Nabi Abraham, Nabi Yakub, itu sudah kodrat. Dengan datangnya Islam, maka poligami adalah bukan menambah, tetapi poligami mengurangi istri. Bukan menambah. Ya, mengurangi istri. Maaf saya tanya. Jadi misalnya abang, maaf ini contoh misalnya Bang Zuma itu tadinya istrinya 1, terus mau poligami, itu gimana Bang? Berarti
nambah istrinya atau istrinya yang satu itu diceraiin, Bang? Gimana? Oh, Bang, salah. Tidak Maksudnya ada, gimana? tidak ada aturan dalam agama manapun cukup satu istri. Termasuk di agama Anda. Itu tak ada dalilnya. Malah kalau Anda melihat di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30, Yesus mengajarkan banyak istri yang tak terhingga. Lukas 18. Iya. Coba Anda baca. Di situ Yesus memberikan ruang kemudian untuk melakukan poligami dengan tidak terbatas. Lukas 18 ayat berapa, Bang? Nomor 29 dan nomor 30. Teman-teman ingatkan saya kalau saya keliru. Nomor 29 dan nomor 30. Iya. Di situ dikatakan, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Oh. Jadi nanti di surga itu bisa ngambil ya, Bang? Bisa ngambil. Ini bukan di surga, ini di bumi. Kata Yesus, ini bukan di surga, ini di bumi. Kalau di surga Yesus, kalau di surga Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Matius 19 nomor 29. Matius 19 nomor 29. Sebentar nih, Matius 19. Yes. Nomor 29. Iya. Di situ dikatakan barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat nanti di surga. Oh, gitu, jadi maksudnya ayat ini ya. Oh, iya. Iya. Matius 19 ayat 29. Ayat 29. Iya. Aku berkata kepadamu, ayat 29 ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini untuk yang di surga ya? Yang di surga. Iya. Kalau maksudnya kalau yang saya dengar itu kan tambahannya cuma 40 bidadari, Bang. Berarti kalau Yesus malah 100 ya, banyak kan ini. Iya. Gitu, Bang. Nah, itu istri, Bang. Itu istri. Kalau di Islam itu kan bidadari. Bidadari ini artinya pelayan. Pelayan itu kan belum tentu pasangan, belum tentu istri. Iya. Tanya lagi, Bang, ini. Tapi ya maaf ya, Bang, silakan. Masalahnya saya dengar juga dari Pak Kiai itu. Iya. Di sana katanya yang cowok-cowok itu kerjaannya setiap hari memecah perawan. Ini gimana, Bang? Apa benar begitu, Bang? Enggak, itu tafsiran. Enggak, itu tafsiran. Iya. Iya. Banyak kali pertanyaannya Bang Rudin ini, nggak mau gantian ditanya. Itu kan tadi saya bilang minta diceramahin. Ya kalau yang lain aja gantian ya nggak apa-apa, silakan saya turun dulu mendengarkan. Begitu ya Bang Juma? Iya. Mau ditanya dulu Bang, kok langsung turun? Udah paham dengan Bibelmu? Tentang Bibel ya, kalau sejauh ini ya saya paham aja, nyaman-nyaman aja. Nggak apa-apa Bang, sini aja. Tapi barangkali mau yang tanya, ya kalau saya bisa jawab, ya saya jawab. Kalau ternyata nggak bisa, ya gimana lagi mau nggak bisa. Oke Bang, tapi nggak apa-apa, kita ganti, Abang standby dulu, aku mau sapa dulu ini kayaknya dari tadi mau sekali dia bicara. Selamat malam, Assalamualaikum kaum muslim Balu. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah mengundang saya. Ya. Kristen ya? Saya alhamdulillah muslim. Oh, ya muslim. Di bawah dulu Bang ya, nggak apa-apa. Lagian dia. Alhamdulillah. Makasih ya Bang. Salam saudara Bebalu. Oke Bang Rudin, silakan, ada pertanyaan lagi. Kalau setahu saudara Rudin dari pengajaran Kristen, di surga yang diajarkan Kristen itu nanti
manusia yang masuk ke dalam itu masih punya kelamin atau kelamin dihilangkan, Bang? Halo, tanya saya ya Bang? Iya, sharing ya. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau setahu saya sih, karena Yesus kan pernah ditanya nih, kan waktu itu ada orang Farisi atau orang apa, saya juga lupa karena saya juga jarang baca. Iya. Itu seorang itu bertanya, ini kalau orang ini punya istri, punya suami atau punya istri gitulah ya, meninggal, terus kawin lagi, terus meninggal lagi, terus kawin lagi, meninggal lagi. Nah terus ditanya Yesus, nah itu nanti di surga itu nanti yang jadi pasangannya, yang jadi istrinya itu siapa, kayak gitu. Terus Yesus jawabnya begini, di surga itu nggak kawin dan mengawinkan, di sana itu sudah hidup kekal, jadi nggak ada yang namanya nafsu birahi, seksual kayak gitu. Jadi mungkin ya tentu saja ya kelamin, sperma kayaknya mungkin nggak ada kayak gitu. Boleh nggak saya menjelaskan ini sedikit? Oh ya, sangat boleh. Iya. Jadi yang Anda kutip itu adalah Matius 22 nomor 30. Di situ ada kata anastasis. Iya, anastasis itu artinya kebangkitan. Karena pada waktu kebangkitan maksudnya orang keluar dari kubur. Ya memang nggak ada kawin-mawin, Bang, kalau baru keluar dari kubur. Iya. Masa keluar dari kubur kayak ayam turun dari kandang habis itu cari betina? Enggak, Bang. Orang bangkit dari kubur itu tidak langsung kawin-mawin. Tidak ada kawin-mawin di hari kebangkitan. Sama seperti malaikat yang ada di langit. Auranos, bukan di surga. Jadi saya luruskan pemahaman itu. Terjemahan yang betul adalah pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di langit. Bagaimana mungkin mau kawin orang baru bangkit dari kubur? Itu belum di surga. Belum berbicara paradiso, belum. Masih berbicara mengenai Auranos, masih berbicara Ayatnya di mana tadi, Bang? Ayatnya di mana? Matius 22 nomor 30. Saya yang orang Kristen nggak hafal, Abang malah hafal ya. Mantap kali ini, Abang. Insya Allah. Sedangkan kalau Matius 22 nomor 30. Matius 22 nomor 30. Iya. Sedangkan kalau di surga, Bang, jangankan kita, Yesus aja kawin. Yes. Ya, nggak apa-apa. Ya, Wahyu ada Wahyu 19 nomor 6 nomor 7. Wahyu 19 nomor 6 nomor 7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorai-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Tuh. Wahyu 19 nomor 9-nya, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Tuhan. Wahyu 21 nomor 9, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai dari anak domba, yaitu Yesus. Jadi hari kebangkitan memang nggak ada lah, orang baru keluar dari kubur, ini hening, tak ada kehidupan, hening, semua berada di alam barzah. Setelah kemudian itu muncul, setelah hening, tak ada lagi kehidupan, ditutup kemudian sangkakala kebangkitan. Wahai paman, bangkit!
Maka kemudian semua orang bangkit dari kematian, keluar dari alam kubur masing-masing. Masa keluar dari kubur, baru dibangunkan dari tidur panjangnya, tiba-tiba cari pasangan mau kawin. Itu nggak ada itu, Bang. Yang dimaksud kita nggak ada kawin-mawin. Ya memang karena di situ adalah hari penghakiman. Kita dihakimi setelah bangkit, kita dihakimi. Nggak ada kawin-mawin ya? Iya, nggak ada. Kayak Matius tadi, kayak Matius yang tadi. Nggak ada kawin-mawin di situ. Jadi orang kemudian dihakimi berdasarkan amal perbuatan. Coba lihat di dalam Yohanes 5 nomor 29. Orang baik akan dibangkitkan untuk hidup kekal. Orang yang jahat akan dibangkitkan untuk dihakimi. Jadi dihakimi dulu kita, bukan malah dikawinkan. Enggak. Nanti setelah masuk ke surga, barulah kita kawin. Kawinnya di surga. Ya. Kawin artinya maksudnya gini, Bang. Kalau kawin dalam ilmu pengetahuan alam itu kan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Berarti nanti di sana maksudnya Abang begitu ya maksudnya? Ya begitu. Memang begitu. Karena itu adalah kodrat yang diberikan kita. Enggak ada cuma kamu nyeleneh. Kok nggak ada? Kawin nggak ada, sudah di atas kawin-kawin itu. Ada dalilnya nggak, Bang? Nggak ada kawin-mawin di surga. Yang saya tunjukkan di cerita Rudi Arya itu betul lah. Itu hari kebangkitan, saudara. Di situ bukan berbicara surga. Itu berbicara Anastasia. Itu berbicara mengenai Anastasia. Jadi kamu pakai Alkitab, kalau menurut kamu benar, kamu pakai, terus kamu bilang itu palsu. Saya hanya menyadarkan saudara yang pahamnya bertentangan dengan kitabnya sendiri. Anda mengatakan tak ada kawin mawin, sementara kitab saudara mengatakan ada kawin mawin. Bahkan kamu pakai, terus kalau bahkan Yesusnya yang kawin. Bukan. Anda bertentangan dengan kitab Anda sendiri. Ini yang lucu. Wahyu 19 coba Anda baca, Bang, baik-baik. Lalu aku mendengar itu, yang kamu pakai sekarang ini artinya Alkitab ini benar kan karena kamu pakai ini? Bukan begitu. Jadi maksudnya kamu gini. Membenarkan bahasa dengan pakai bahasa bukan. Maaf. Dengarkan saya dulu. Anda dan kalau mau diskusi silakan. Kalau Anda hanya ingin cengengesan boleh turun di bawah. Gitu, Bang. Tapi kalau Anda ingin berdiskusi dengan saya silakan. Kan gitu ya. Iya, Bang. Kan Anda membawa narasi di Kristen itu tidak ada kawin mawin di surga. Itu kan narasi iman saudara. Tapi ternyata kitab saudara sendiri yang mengatakan ada kawin mawin. Berarti yang bermasalah dengan Bibelnya Anda, bukan saya. Kalau di kitab saya sudah jelas ada kawin mawin di surga. Itu kitab saya dan saya aminkan. Nah, yang tidak ada kawin mawinnya itu adalah Anda secara doktrin dan dogma. Tapi ternyata di Bible yang Anda pegang ada kawin mawin. Jadi yang bermasalah siapa? Saudara yang bermasalah dengan kitab saudara sendiri. Kalau menurut saya sih bukan gitu, Bang. Artinya kawin mawin yang di Wahyu itu artinya gereja itu diumpamakan sebagai mempelai perempuan, sementara mempelai laki-lakinya itu Yesus. Artinya jadi seorang mempelai perempuan itu kan setia sekali ya mempelai laki-lakinya, setia sampai nanti di surga. Tapi kalau sampai kawin mawin misalnya, kalau saya laki-laki ya nggak mungkin kawin laki-laki. Belum lagi misalnya jumlahnya orang Kristen ada 1 juta, 1 miliar, masa harus kawin semua kayak gitu kan? Oke, baik. Jadi itu menurut anggaplah Bible ini salah. Anggaplah Bible Anda salah. Sekarang pertanyaan saya. Ketika nanti kalian di surga ngapain? Memuliakan Tuhan. Dan memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu maksudnya kayak mana? Ya, bernyanyi haleluya. Oh, jadi nanti di dalam kehidupan kekal, Bang, di dalam kehidupan di tempat yang maha tinggi. Yang penting nggak ada kawin mawin, itu aja cuma. Oke, berarti surganya orang lain itu. Oke. Tapi kalau di kitabnya Bang, sabar, Bang. Itu surga itu tempat beribadah
atau tempat pembalasan kebaikan ketika hidup di dunia. Karena Yesus mengatakan begini, Bang. Nggak ada kesengsaraan. Sudah nggak ada semua. Coba kamu praktekkan kepada saya, ucapkan haleluya selama 24 jam non-stop. Silakan. Boleh nggak? 10 menit aja, 10 menit. Coba Anda sebutkan di sini. Semuanya diam. Coba Anda mengatakan haleluya selama 10 menit non-stop. Ini dalam kehidupan. Kan Anda kata itu pertanyaan yang nggak berbobot itu loh. Bukan. Anda mengatakan Anda ke surga hanya memuji. Ya kan? Menari, memuji. Silakan Anda buka kamera, Anda menari, ucapkan haleluya selama 10 menit. Saya mau lihat. Ngapain nggak berbobot? Bernyanyi juga tadi kata memang bernyanyi. Ya, coba Anda 10 menit aja. Haleluya, 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 halo. Saya mau tanya kepada kalian berdua, di surga nanti hidup kalian berapa lama? Ya tak terhingga, Bang. Tak terhingga. Ayo silakan 10 menit aja. 10 menit aja. Halo. Coba ayo buka kamera, kalian menari. Ayo buka kamera, kalian menari. Buka kamera, kalian menari dan berhalu-halu. Silakan 10 menit. Saya mau lihat. Ya saya sih nggak mau lah. Ini dalam kehidupan kekal. Ini dibalas dengan kebaikan atau penyiksaan? Ya, ingat ya. Loh, coba Anda praktekkan. Praktekkan kepada saya 10 menit Anda berhalu-halu. Silakan. Saya mau dengar. Prakteknya kamu tadi orang gila. Kalau hanya itu Anda mengatakan orang gila. Anda sendiri mengatakan itu orang gila. Gimana dong? Gimana dong? Hei, saudara, kalau Anda hanya berbicara mengenai doktrin, kambing pun bisa. Oke? Anda mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Bible. Di dalam Bible dikatakan ada kawin-mawin. Kemudian tadi sudah bilang nggak ada kok, abang juga setuju nggak ada kok. Loh, ini kitab Anda mengatakan apa? Itu di Matius yang tadi abang sampaikan sama saya. Itu di hari kebangkitan, Bung. Itu hari kebangkitan. Hari kebangkitan dengan surga sama nggak? Kalau kamu setelah kebangkitan terus nasib. Setelah kebangkitan baru masuk ke surga. Matius 22 nomor 30. Pada waktu kebangkitan tuh, pada waktu kebangkitan dalam bahasa Yunaninya ada jelas dikatakan pada saat itu kebangkitan berbicara. Orang anastasis dikumpulkan. Di situ tidak ada kawin-mawin. Memang nggak ada. Sama seperti malaikat di langit. Tidak ada sama seperti malaikat di surga, nggak ada. Sama seperti malaikat di langit. Nah sekarang Anda ke surga kayak gitu, Bang. Sabar, Bang. Anda ke surga tidak ada piano, tidak ada gitar, tidak ada drum, tidak ada karaoke-karaokean. Anda aja sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, itu dalil dalam kitab saudara sendiri yang mengatakan itu kok. Anda sendiri yang mengucapkan. Di surga kalian hanya bernari, bernyanyi dan mengatakan haleluya. Sudah jelas begitu semua. Kan nggak begitu, Bang. Coba tunjukkan. Coba tunjukkan di dalam kitab saudara sendiri bahwa tidak ada kawin-mawin di surga. Coba Anda tunjukkan. Di mana dalilnya tuh? Seperti ceritanya Rudin Arya tadi. Ya, di mana? Itu kebangkitan, Bang. Pada waktu kebangkitan, bukan pada waktu di surga. Bang, namanya kawin-mawin itu udah titik, udah habis cerita. Loh, setelah kebangkitan itu masih ada surga neraka. Bang, yang di surga itu. Lo mau bohong-bohongin orang lain tuh silakan. Loh, saya bacakan lagi dalilnya ya. Aku bacakan lagi dalilnya ya. 19. Bacakan dalilnya ya. Wahyu, dengarkan saya, Bang. Dengarkan saya. Katanya kitab Wahyu itu adalah kitab Wahyu itu adalah kitab pengungkapan, kan gitu ya. Diungkapkan, penglihatan. Jadi penulis Wahyu melihat
Apa yang dilihat? Datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Lalu ia berkata kepadaku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai dan anak domba. Kan gitu. Kemudian di Wahyu 19 nomor 9, berbahagialah yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar-benar perkataan dari Tuhan. Nah, ini benar-benar perkataan dari Tuhan bahwa di dalam surga ada perjamuan kawin. Kok Iya, sekarang? betul. Nah, terus kenapa Anda mengatakan tidak ada? Karena tafsirnya bukan begitu. Tafsirnya bagaimana? Tafsirnya bagaimana? Tafsirnya itu kan itu tadi di situ mempelai perempuan. Iya. Nah, gereja Iya. itu baik yang laki-laki maupun yang Sabar ya, perempuan, Dinda Dewa, kakek-kakek sabar. maupun nenek-nenek itu Oke. diungkapkan sebagai mempelai perempuan. Oke, sekarang pertanyaan saya, Tapi dengan apa keluar Anda? sperma, Bang. Pertanyaan Nggak saya ada kepada sperma. saudara, Bang. Pertanyaan saya, Jelaskan itu semua. Kamu pertanyaan saya kepada saudara berdua. Pertanyaan saya kepada saudara berdua, dengan apa kalian bernyanyi? Dengan alat apa kalian bernyanyi? Ya namanya kami sudah tubuhnya tubuh kemuliaan ya tentu saja Ya, nggak perlu dengan cara apa kalian bernyanyi? Ya dengan cara mengungkapkan puji-pujian bagi Iya, puji-pujian itu Anda ungkapkan dengan apa? Dengan mulut. ya karena di sana itu ada mungkin kami diberi tubuh kemuliaan masih bisa bersuara. Iya, dengan apa Anda memuji? Dengan apa Anda memuji? Dengan apa Anda memuji? Dengan apa Anda bernyanyi? Ayolah kawan, ayolah kawan. Dengan apa Anda memuji? Dengan mulut, dengan mulut. Berarti di surga nanti cuma ada mulut. Nggak ada leher, nggak ada tangan, nggak ada perut, nggak ada bokong, nggak ada paha, nggak ada kaki. Cuman mulut doang. Cuman mulut doang saja. Mulut-mulut aja. Jadi yang bertebaran di surga kalian itu cuman mulut. Menyanyi mulut aja. Gigi ada nggak gigi? Gigi ada nggak? Bang, yang jelas di sana nggak ada nggak ada kehidupan maksudnya seperti di sini lah. Kalau di sana nanti ada ini berarti ada kotoran yang keluar, Bang. Ya nggak mungkin lah. Ini Anda menyanyikan, Anda bernyanyi. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan ini cukup lumayan seru ya, karena memang dari apa yang disampaikan oleh orang Katolik ini masuk akal juga gitu ya, dan dia berniat untuk meninggalkan kekristenan karena merasa dibohongi, merasa ditipu, merasa di tokoh-tokohi ya sama pendeta-pendeta mereka, pastor-pastor mereka. Nah, dan lucunya nih seorang perempuan ini, ada seorang perempuan Kristen pastor juga ya. Dia protes keras, tapi pada akhirnya kabur ya, pada akhirnya tidak dapat memberikan jawaban pasti karena ada akhizuma itu. Jadi kalau orang-orang yang merasa dirinya pendeta gitu ya, itu takut sama akhizuma karena apa? Mereka tahu bakal tidak akan pernah menang ya debat dengan akhizuma ini, terkecuali Kristen-Kristen awam, Kristen-Kristen yang cuman modal imani saja itu ya naik dengan memaki-maki, naik dengan caci maki gitu ya. Kalau yang pendeta-pendeta tidak akan pernah berani debat dengan akhizuma karena mereka tahu bakal kalah, karena mereka lah yang tukang berbohong, mereka ialah yang senang berdusta. Maka ketika dihadapkan dengan orang yang berilmu, mereka akan ketakutan dengan sendirinya karena takut ketahuan bila mana mereka itu selalu berbohong, selalu menipu ya. Jadi jemaatnya mentah-mentah mereka dustai, mereka bohongi. Baik, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya Ibnu Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi